Halo guys, selamat datang kembali di channelnya One Stop Football Official. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai squad line up formasi potensial Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Australia. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 matchday ke-7. Hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 akan ada pertandingan super big match antara Timnas Australia versus Timnas Indonesia yang akan kick off pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus, dan akan digelar di Stadion Melbourne City, Australia. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara Timnas Australia versus Timnas Indonesia kali ini. Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Iya, berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan formasi terbaiknya, yaitu formasi 3-4-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang. Timnas Indonesia memiliki 3 opsi penjaga gawang, diantaranya yang pertama ada nama Emil Audero dari Palermo, yang kedua ada nama Martin Vaz dari FC Dallas, dan yang ketiga ada nama Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Martin Vaz sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Australia. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah, diantaranya yang pertama ada nama Mads Hilger dari FC Twente, yang kedua ada nama Kevin Dix dari FC Copenhagen, yang ketiga ada nama Rizky Ridho dari Persija Jakarta, yang keempat ada nama Zai Ijes dari Venezia FC, yang kelima ada Justin Hubner dari Wolves Wanderers, dan yang keenam ada Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Zai Ijes, Rizky Ridho, dan Mads Hilger sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 4 opsi wingback sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada nama Pratama Arhan dari Bangkok United, yang kedua ada Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, yang ketiga ada Shaine Fatinama dari Kasjepen, dan yang keempat ada Dan James dari Go Ahead Eagles. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 5 opsi wingback sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada Sandy Walsh dari KV Mechelen, yang kedua ada Kevin Dix dari FC Copenhagen, yang ketiga ada nama Eleanor Reinders dari VC Jul, yang keempat ada nama Asnawi Mangku Alam dari Fort FC, dan yang kelima ada nama Jakob Sayuri dari Malut United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kevin Dix sebagai wingback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 7 opsi pemain gelandang atau pemain tengah, diantaranya yang pertama ada nama Tom Haye dari Almere City, yang kedua ada Nathan Joe dari Swansea City, yang ketiga ada Ivar Jenner dari FC Utrecht, yang keempat ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang kelima ada nama Ricky Kambuaya dari Dewa United,
Yang keenam ada nama Joy Velupesi dari Lomel SK. Dan yang ketujuh ada nama Egy Maulana Fikri dari Dewa United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Tom Haye dan Ivar Jenner sebagai gelandang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada nama Ragnar Oratmangun dari FCP Dendert, yang kedua ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang ketiga ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, dan yang keempat ada nama Eliano Reinders dari Visejul. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Eliano Reinders sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada nama Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang kedua ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang ketiga ada nama Yakob Sayuri dari Malut United, dan yang keempat ada nama Egy Maulana Fikri dari Dewa United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Marcelino Ferdinand sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi striker depan, diantaranya yang pertama ada Ramadan Sananta dari Persis Solo, yang kedua ada Ole Romani dari Oxford United, yang ketiga ada Ragnar Oratmangun dari FCP Dendert, dan yang keempat ada nama Rafael Strijk dari Brisbane Roar. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ole Romani sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Itu tadi perakiraan prediksi starting line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Australia. Sekali lagi, bila gak ada halangan apapun, bukan berarti pemain yang tidak disebutkan tidak mungkin bakal dimainkan Patrick Kluivert. Menurut kalian, posisi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada laga nanti? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.